Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Kembali lagi saya dengan Mas Daeng, bersama dengan Pak Abdul Muid. Kembali lagi kami mau membahas tema yang baru saja kita posting sebelumnya, yakni kurban Idul Adha. Nah, kami ingin mencoba membahas lebih dalam lagi terkait soal mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembeli atau mengorbankan anaknya. Apakah sebenarnya mimpi ini didasari oleh perintah Tuhan untuk menyembeli anak, hanya sekedar mimpi, atau Nabi Ibrahim justru perlu pada saat itu mendalami atau mencoba menalar lagi apakah mimpi tersebut betul-betul adalah perintah, atau justru Nabi Ibrahim dengan polosnya mendapatkan mimpi tersebut dan langsung untuk menyembeli anaknya. Menarik sih kita bahas. Baik, saya sudah bersama Pak Abdul Muid. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Ya, insya Allah. Ya, nah kali ini langsung saja saya ingin bertanya kepada Pak Abdul Muid. Pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim sudah menginjak umur yang bisa dibilang udah tua atau udah senja lah ya. Kemudian dikaruniai seorang putra, ada Nabi Ismail yang kita kenal. Kemudian Nabi Ismail beranjak menjadi remaja, dan di saat Nabi Ismail juga sudah remaja, tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat mimpi perintah untuk menyembeli anaknya. Seketika itu Nabi Ibrahim pun kita baca lewat sejarah bahwa betapa sedihnya Nabi Ibrahim ya, sebagai seorang ayah yang mungkin lama baru dikaruniai seorang putra, tiba-tiba putranya sudah mulai besar, malah disuruh disembeli. Nah, sebenarnya apa sih hikmahnya, atau apa sejarah-sejarah yang mungkin belum kita banyak dengar dari kisah Nabi Ibrahim ini untuk menyembeli Nabi Ismail? Silahkan, Pak. Iya, beberapa pemikir lama, ya, para ulama itu bertanya-tanya tentang mimpi Nabi Ibrahim itu. Ya, kenapa? Karena ya ada dua alasan. Pertama adalah kenapa menyembeli anak, menyembeli manusia lah dalam hal ini. Ya. Itu menjadi pertanyaan, kenapa harus menyembelih manusia? Nah, yang kedua adalah kalau seandainya menyembelih manusia, maka apakah memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih manusia, atau dalam hal ini anak sendiri gitu, untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jadi ada dua pertanyaan itu. Pertanyaan adalah kenapa kenapa anak manusia yang harus disembelih. Yang kedua ya, itu sebenarnya berkaitan dengan yang pertama. Jangan-jangan Nabi Ibrahim, kayak kasarnya gitulah, jangan-jangan Nabi Ibrahim itu salah paham tentang mimpinya. Ya. Nah, dua hal ini juga berlandas pada dua alasan. Alasan pertama tentang anak yang disembelih, manusia yang disembelih. Alasannya adalah bahwa masa Allah ya, atau syariat atau perintah Allah itu begitu kejam. Kalau orang mati di perang misalnya, dalam keadaan berperang, ya wajar ada manusia yang mati. Tapi ini sengaja menyembelih anak.
Kalau dalam kisah itu disebutkan lagi lucu-lucunya, jadi mungkin bukan remaja, dia masih kecil ya. Masih Cuma kecil, lagi ya. lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya gitu istilahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah bahwa biasanya kalau orang bermimpi selalu simbolis. Mimpi itu selalu simbolis biasanya. Misalnya gini, ada orang mimpi ketemu orang tuanya, misalnya dalam mimpi orang tuanya udah wafat. Kemudian ya, biasanya disebut, oh iya mungkin orang tua kamu minta didoakan. Padahal mimpi itu ketemu doang, ketemu aja dengan orang tuanya. Tidak dalam mimpi itu nggak disebut doakan saya, nggak juga gitu. Makanya ada namanya tafsir mimpi, tafsir atau takwil mimpi. Tafsir itu artinya tidak kayak aslinya gitu. Orang misalnya menafsirkan, apa penafsiran ini, berarti kan tidak persis sama itu. Jadi itu namanya tafsir. Tafsir artinya dialihkan, atau takwil itu artinya dialihkan dari bentuk yang sebenarnya. Bentuk sebenarnya A ditafsirkan menjadi B. B dengan A harus pasti beda. Nah, gitu. Nah, dalam kasus mimpinya Nabi Ibrahim, Tapi kan berkali-kali juga mimpinya, tidak hanya sekali kan. ya. Tapi tidak berkali-kalinya itu, ya, berkali-kalinya itu tidak meruntuhkan itu malah semakin mempertegas mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya. Gitu. Nah, itu pertanyaannya. Tetapi ada sanggahan juga, misalnya seperti ini. Orang kan tidak tahu mimpi sebenarnya Nabi Ibrahim itu apa. Jangan-jangan memang itu justru sudah merupakan hasil tafsirnya Nabi Ibrahim sendiri kepada mimpinya. Oh, oke. Jadi gini loh, Karena kan yang tidak tahu mimpinya hanya beliau sendiri. Jadi orang kan orang misalnya menuduh jangan-jangan Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Memang Nabi Ibrahim kan ini dalam teks Al-Qur'an itu disebut begitu, saya bermimpi menyembelih kamu gitu kan. Saya bermimpi menyembelih kamu wahai anakku gitu, dalam Al-Qur'an kan disebut begitu. Ya. Tapi jangan-jangan bisa saja Nabi Ibrahim sebenarnya mimpinya apa gitu, kemudian ditafsirkan dengan mimpi menyembelih anaknya. Jadi sebenarnya Ibrahim sudah melalui penafsiran mimpi juga, bukan berarti beliau serta-merta mimpinya kayak gimana terus ditafsirkan begitu saja, atau istilahnya itu secara letterlek. Ya. Nah, itu perdebatan lama ya. Perdebatan lamanya begitu. Ya, karena itu ada sampai jadi mereka yang mengatakan Nabi Ibrahim salah paham terhadap mimpinya. Harusnya mimpi itu simbolis, bukan menyembelih anak beneran. Ya, akan mengatakan bahwa buktinya Allah mengoreksi. Ya. Dia mengoreksi mimpinya Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, maka oleh Allah diganti dengan dengan domba atau besar gitu lah. Pokoknya hewan ternak, saya menyebutnya hewan ternak biar aman. Ya. Nah gitu. Jadi alasannya begitu. Ya, artinya perdebatan bahwa bisa jadi Nabi Ibrahim salah mengartikan mimpi, atau justru memang Nabi Ibrahim ya saking taatnya kepada Allah sampai dia mungkin tidak menghilangkan lah istilahnya keraguan bahwa ini mimpi saya seperti ini. Ya ini otomatis saya harus menyembelih anak gitu kan. Iya. Tapi perdebatan seperti ini kan pasti selalu akan terjadi. Nah, kita ambil bijaksananya aja seperti apa kira-kira memaknai peristiwa ini gitu kan. Karena bahwa segala pendapat tentu saja mewakili atau mungkin merasa bahwa pendapat si A benar gitu kan, atas dasar ini mungkin punya dasar masing-masing gitu kan. Iya. Nah, kira-kira kita mengambil bijaksananya seperti apa? Oh ya, kalau saya begini, bijaksana begini. Pertama, seorang nabi pertama tidak mungkin salah. Ya. Saya pikir itu penting. Kenapa penting? Alangkah fatalnya apabila seorang nabi salah memahami perintah Allah. Ya. Ya kan? Alangkah salahnya kan itu bisa menyesatkan umatnya gitu loh. Ya. Nah, pertama saya kira itu perlu dipahami bahwa tidak persis dengan yang diinginkan Allah mungkin, tetapi bahwa salah itu saya pikir tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mungkin mensyariatkan yang kejam. Tidak, misalnya membunuh manusia tidak mungkin, sungguhnya tidak mungkin. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim tidak mungkin salah gitu. Tidak mungkin Ya. salah.
Jadi memang ini bertentangan, tapi nanti kita lihat gimana solusinya. Pertama, Nabi Ibrahim tidak mungkin salah karena beliau seorang nabi. Allah tidak mungkin kejam memerintahkan orang dibunuh tanpa salah apa-apa, apalagi hanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Itu juga tidak mungkin ya menurut akal kita ya. Kemudian yang ketiga yang tidak mungkin adalah ketika satu keluarga ini sepakat melakukannya. Jadi Nabi Ibrahim sepakat, istrinya Siti Hajar sepakat, putranya pun sepakat untuk disembelih. Yang disembelih aja sepakat. Nah, kalau misalnya mereka sepakat, maka mereka berarti sepakat memproklamasikan. Memproklamasikan apa? Perlunya membunuh anak manusia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu bagi saya juga tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin. Jadi 3 hal tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Ibrahim salah paham, tidak mungkin Allah kejam, dan tidak mungkin keluarga ini juga keluarga kejam. Nah, sekarang karena itu kita harus melihat peristiwa ini secara keseluruhan, secara utuh. Kita tidak bisa parsial-parsial. Jadi ada kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala memang menampilkan kepada Ibrahim untuk bahwa menyembelih anaknya, memang ada kemungkinan. Tapi bukan untuk menyembelih beneran. Iya, sekedar menguji mungkin. Bisa, tetapi intinya gini, ada pesan yang disampaikan bahwa kalau kita nyumbang, kalau kita berkorban, kalau kita mengeluarkan sesuatu, maka kalau perlu yang paling berharga pun kita berikan. Nah, itu simbol kan, anak kan paling berharga nih. Apalagi waktu itu lagi lucu-lucunya ceritanya. Jadi saking berharganya. Tapi kalau kita mau nyumbang, ini persoalan ke kitanya, bukan persoalan kesumbangannya. Ini bukan persoalan anaknya, tapi bahwa kalau kita nyumbang maka kita harus membeli yang terbaik, yang paling kita sukai. Itu yang pertama. Nah, dan Nabi Ibrahim sudah lolos dari itu. Tetapi ada juga batasan bahwa sesuka apapun sama sesuatu itu, kita kepada sesuatu itu, dan boleh kita sumbangkan, boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Yaitu melampaui batas ya kalau anak sendiri yang disumbangin. Iya. Gitu. Ada apalagi mau mengorbankan nyawa manusia. Itu makanya Allah sendiri meralat itu. Sebenarnya bukan meralat sih, ini sebuah cerita yang bersambung gitu. Iya. Bahwa dari awal memang Allah memerintahkan itu, kemudian meralatnya sendiri sebagai pelajaran apa? Pelajaran masuk kepada pelajaran kedua. Jangan sampai mengorbankan kemanusiaan demi untuk ketuhanan. Itu nggak bisa. Misalnya orang tiba-tiba gampang membunuh diri, membunuh siapa demi untuk masuk surga, nggak boleh. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, tidak mengorbankan anaknya. Allah sendiri yang meralat itu. Walaupun tidak bisa disebut meralat, sini sambungan, ya sambungan cerita ya. Nah karena itu maka dugaan yang ketiga juga tidak benar bahwa keluarga ini memproklamirkan pembunuhan manusia. Iya. Tapi satu lagi dalam sejarahnya memang pembunuhan manusia pada waktu itu biasa dilakukan demi pengorbanan. Misalnya waktu itu, misalnya di zaman dahulu itu sangat jamak pembunuhan manusia itu untuk mengorbankan sesuatu. Misalnya mau biar turun hujan, Nah, biar turun hujan kemudian dilakukanlah pengorbanan manusia. Biasanya cari yang paling ganteng dan paling cantik di kampung itu atau di suku itu, terus dibunuh, disembelih di rame-rame misalnya. Sebagai apa? Ya sebagai biar turun hujan. Artinya syariat ini juga menjadi kritik bagi mereka. Enggak, itu salah. Iya. Ya, bahwa mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa betapa sebenarnya sebelum Islam turun ya penyembelihan itu sudah sering terjadi atau marak terjadi. Nah, justru hadirnya Islam artinya mungkin mengangkatlah bahwa manusia itu juga penting, kelangsungan hidup pun juga penting. Kemudian bahwa ketika kita berkorban atau memberikan sesuatu atau apapun namanya, jangan sampai kita terlalu sayang dengan atau terlalu menyayangi sesuatu itu sehingga sulit untuk kita korbankan atau sulit kita sedekahkan mungkin ya. Tapi Islam juga atau Allah juga mungkin sudah mematok juga bahwa manusia itu ya ada batasannya gitu kan. Sebelum mungkin manusia menentukan batasannya ya tentu saja yang menciptakan sudah memberikan rambu bahwa ya saya tahu Allah mungkin tahu bahwa ini adalah sesuatu yang paling kamu sayangi, contohnya anak gitu kan. Allah hanya mungkin bisa jadi menguji atau sejauh mana sih rasa cinta manusia terhadap Tuhan ketimbang
cinta kepada yang lain selain Allah. Ya, terima kasih Pak Abdul Muid atas bincang singkatnya. Itulah tadi pembicaraan singkat, diskusi singkat kita. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita mampu atau bisa menarik hikmah dari perayaan Idul Adha atau Idul Kurban. Tidak hanya sekedar untuk berkorban, tapi kita bisa mencari makna apa yang sesungguhnya yang terbaik untuk diri kita dan sesama manusia. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.